Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara, Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur hari yang baru dikaruniakan kepada kita bersama-sama mengawali hari ini dengan mendengar suara Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan yang boleh menghiburkan setiap kita, menuntun jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami, mengaruniakan kepada kami kesehatan, kekuatan, hikmat, bahkan sukacita pada pagi hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati untuk program Bread of Life hari demi hari, kami diajar untuk dekat dengan firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan, mengenal kehendak Tuhan yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus. Berkati kami semua pada pagi hari ini, Roh Kudus yang berikan pencerahan pengertian kepada kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius. Matius pasal ke-25 ayat ke-34 hingga ke-40. Matius 25 ayat 34 hingga ke-40, demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema perenungan kita pagi hari ini adalah selalu ada kesempatan. Selalu ada kesempatan. Sarah baru saja pindah ke kota karena dia harus memulai sebuah pekerjaan yang baru di kantornya yang baru. Sarah belum mengenal banyak orang di daerah itu. Dia memperhatikan setiap hari ketika bekerja di kantor, di seberang jalan di depan kantornya, Sarah melihat selalu ada seorang pengemis yang duduk dan meminta-minta di sana. Dia perhatikan, setiap pagi pengemis itu akan duduk di sana atau sudah ada di sana hingga menjelang sore. Bapak itu kemudian pergi meninggalkan tempat di sana. Sampai ada satu kali kesempatan Sarah kemudian mendatangi pengemis tua ini, dan karena belas kasihannya kemudian Sarah memberikan $20 uangnya
diberikan kepada pengemis tua ini dan memasukkannya ke sebuah gelas, di mana di sana untuk menampung pemberian dari orang-orang yang lewat. Pengemis itu begitu terkejut ketika Sarah itu memberikan $20 Amerika. Jumlah yang besar bagi dia. Bahkan pemberian-pemberian kebanyakan orang tak ada yang mencapai $20. Bahkan $1 pun satu hal yang luar biasa. Dan hari itu sang pengemis menerima $20 Amerika dan dia terkejut ketika Sarah memasukkan uang itu ke dalam gelasnya. Dalam keterkejutan, pengemis tua itu tidak sempat berterima kasih kepada Sarah. Sarah segera pergi dan kemudian dia kembali ke kantor. Bapak pengemis ini tersadar dari rasa terkejutnya, rasa syukurnya. Kemudian dia mengambil uang kertas $20 Amerika yang ada di dalam gelasnya. Dia terkejut. Ternyata di dalam gelas itu bukan saja uang $20 Amerika, tetapi sebuah cincin berlian. Pengemis tua itu terkejut kembali dan dia berpikir pasti ini milik gadis yang memberikan uang sebesar $20 ini. Maka sang pengemis itu kemudian bangkit berdiri dan berusaha mencari Sarah. Setelah berjalan ke sana kemari, dia tidak menyadari keberadaan Sarah. Setelah beberapa lama mencari, tidak menemukan, pengemis itu ketika dia kebingungan, dia tepat berdiri di depan pegadaian. Tergerak hati ini, kemudian dia masuk ke pegadaian dan menunjukkan cincin berlian itu kepada petugas dan mengatakan, kalau aku gadaikan cincin ini, aku akan mendapat berapa? Dan petugas kemudian menimbang, memproses segala sesuatunya, dan kemudian dia mengeluarkan uang sebanyak $4.000 Amerika kepada sang pengemis tua ini. Dia kemudian sodorkan, ini uang $4.000 Amerika untuk menggadaikan, ya, untuk gadai cincin yang Bapak berikan, tawarkan kepada kami. Sang bapak pengemis tua ini, dia terdiam. Wow, $4.000 Amerika. Saya dapat mengontrak rumah atau mungkin dapat membeli rumah yang sederhana. Aku dapat mencukupi kebutuhan selama beberapa bulan atau bahkan bisa menjadi modal untuk usaha. Dan aku dapatkan untung yang lebih. Ini kesempatan yang luar biasa. Toh, aku sudah berjuang mencari pemilik cincin berlian ini dan tidak menemukannya. Setelah berpikir agak lama, bapak pengemis itu kemudian mengambil keputusan. Ambil kembali cincin berlian itu, keluar ke tempat pegadaian dan mencari kembali sang pemilik cincin berlian itu. Menjelang sore, setelah bertanya ke sana kemari dengan ciri-ciri dari pakaian yang dikenakan Sarah hari itu, sang pengemis mendapatkan tempat bekerja Sarah. Dia datang ke kantor itu
menjumpai Sarah dan mengembalikan cincin berlian yang ditemukannya. Sarah begitu terkejut, dia belum menyadari bahwa cincin berliannya itu hilang dan ditemukan oleh bapak pengemis ini. Cincin yang merupakan peninggalan dari ibunya yang sudah diturunkan turun-temurun dalam keluarga. Cincin yang sangat berharga dalam kehidupan Sarah. Dan hari itu, sore hari itu, dikembalikan kepadanya. Sarah kemudian menceritakan pengalaman kehidupannya hari itu. Bagaimana dia kehilangan sebuah cincin yang sangat berharga, tetapi seorang pengemis yang hidupnya penuh dengan keterbatasan, yang hidupnya penuh dengan segala kekurangan, tetapi dengan kejujurannya mau mengembalikan cincin berlian yang dia sendiri tidak menyadari bahwa cincin yang dikenakan itu sudah hilang. Apa yang dibagikan oleh Sarah di media sosial direspon, dibaca, dilihat oleh banyak orang. Dan yang sangat mengejutkan adalah selama 3 hari, setelah 3 hari memposting pengalaman Sarah kehilangan cincin berliannya dan ditemukan seorang pengemis tua, dia mendapati ada donasi sebesar $109.000. $109.000 Amerika Serikat untuk sang pengemis tua yang jujur itu. Besokan harinya, kemudian Sarah memberikan uang donasi itu kepada sang pengemis tua. Dan kehidupannya hari itu, karena kejujurannya, karena belas kasihannya, karena kasihnya, maka ada satu perubahan hidup yang dialami oleh bukan saja pengemis tua itu, tetapi juga Sarah. Bahkan banyak orang yang sudah membaca dan melihat posting pengalaman yang penuh dengan kasih ini, dapat menggerakkan banyak orang untuk bertindak benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, kita setiap hari melihat ada berbagai berita, ada berbagai informasi yang ada dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan ada berita-berita yang mungkin sama, mirip dengan cerita Sarah ini. Karena tergerak hati oleh belas kasihan, ada orang-orang yang kemudian memberikan persembahan untuk satu pribadi atau satu keluarga di tengah segala keterbatasan. Mungkin dia miskin, rumahnya rusak, bahkan harus menjalani pengobatan yang cukup mahal dan tidak punya biaya. Ketika itu dilihat, dibaca, ada orang-orang yang kemudian tergerak hatinya untuk memberikan sumbangsihnya. Bagian firman Tuhan yang kita baca adalah ucapan perkataan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Bukan saja para murid lingkar dalam, tapi semua murid-murid Tuhan Yesus, pengikut Yesus yang ada di dalam sebuah bukit. Tuhan Yesus kemudian memberitakan, mengajarkan bahwa ketika penghakiman terakhir itu terjadi, katakan, digambarkan seorang raja kemudian memilah orang yang benar ditempatkan di sebelah kanan. Dan dikatakan di sana Allah sudah menyediakan kerajaan, kemuliaan, kebahagiaan
kepada orang-orang benar. Orang-orang benar artinya melakukan tindakan kasih kepada sesamanya. Maka Tuhan Yesus menggambarkan di sana kenapa orang benar itu menerima kerajaan yang sudah disediakan oleh Sang Raja, memperoleh kemuliaan. Karena ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku sebagai orang asing, engkau memberikan aku tumpangan. Ketika aku sakit dan dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Dan orang-orang benar ini bertanya, kapan itu kami lakukan kepadamu Tuhan? Katakan, jika engkau melakukannya kepada salah seorang saudaraku yang paling hina, engkau melakukannya untuk aku. Ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tindakan kasih kita yang kita tujukan kepada satu orang. Dalam pergumulan kesulitan yang dia hadapi, kita melakukannya untuk Tuhan. Kita melakukannya bagi Tuhan. Dan itu selalu ada kesempatan-kesempatan di dalam kehidupan kita sehari demi sehari. Di tengah kehidupan yang tidak mudah kita jalani sekarang ini, kita mendapati ada beberapa orang yang mengalami kesulitan, yang mengalami pergumulan, entah itu kecukupan makan, entah itu kecukupan di dalam biaya pengobatan yang tidaklah mudah sekarang ini, ataupun pergumulan yang lain. Dan media sosial dapat memberitakan informasi-informasi ini kepada kita semua. Bahkan kita dapat melihat bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan tidak selalu itu semata-mata kita lakukan bagi Tuhan. Kok bisa? Ya, ada sebagian orang melakukan tindakan-tindakan yang sepertinya perbuatan yang baik, tetapi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Ini bukan orang yang benar, bukan orang yang tulus, bukan orang yang jujur. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Yesus mengajarkan kepada kita melakukan tindakan kasih itu dengan satu sikap jujur dan tulus, ikhlas, tanpa mengharapkan adanya satu imbalan balasan tindakan. Tapi kita tahu Tuhan melihat akan setiap perbuatan kita dan ada upah yang diberikan kepada kita. Tapi upah itu bukan jadi tujuan kita, tetapi kasihlah kepada Tuhan itu yang ada di dalam setiap motivasi dan tujuan setiap tindakan kebaikan kita setiap hari. Selalu ada kesempatan bagi kita setiap hari untuk menunjukkan perbuatan kasih kita kepada banyak orang. Sekumpulan mahasiswa jurusan psikologi dari sebuah universitas di Jakarta mengadakan sosial eksperimen, percobaan sosial untuk melihat respon dari orang-orang ketika dia melihat seorang tua yang kemudian ditagih hutang
karena dia tidak dapat membayar utang, maka sang laki-laki tua itu dipaksa, disuruh untuk mengemis, meminta-minta sambil diejek dan dicaci maki. Itu dilakukan di sebuah stasiun, pintu masuk stasiun. Jadi ada seorang pengemis laki-laki tua yang ditagih utang oleh seorang perempuan. Pengemis itu mengatakan tidak bisa bayar hari ini. Maka kemudian perempuan itu menjadi marah-marah, mencaci maki, dan kemudian memaksa, menyuruh laki-laki ini untuk mengemis, untuk bayar utang. Karena itu pintu masuk stasiun, maka banyak orang yang melihat, banyak orang yang menyaksikan. Tapi kebanyakan semua orang hampir tidak peduli dengan apa yang terjadi. Kemudian lewat seorang ibu, ketika mendengar cacian itu, dan mengatakan, "Bu, kamu jangan keterlaluan," pada sang penagih. Ya. Kalau tidak bisa bayar, berikan waktu. Ya. Jadi perdebatan sang penagih utang dengan ibu ini. Perdebatan yang tidak lagi selesai. Ya. Sang ibu yang menegur ini kemudian pergi. Dia tidak mau berurusan dengan penagih utang yang tidak bisa diajak bicara ini. Kemudian datang seorang mahasiswi perempuan. Ya. Dan kemudian bertanya kepada penagih utang ini, "Ibu, kenapa ibu marah-marah ke bapak ini?" Ya. Dengan suara yang lembut. Sang perempuan penagih utang menjelaskan dengan suara yang keras, dengan nada yang marah-marah. Mahasiswi ini kemudian mengeluarkan uang sebesar Rp100.000 untuk membantu membayar hutang dari laki-laki tua. Sambil sedih dia mengatakan itu, "Pak, saya tidak punya uang Rp500.000." Ternyata itu jumlah hutang dari laki-laki itu kepada sang penagih. "Saya hanya punya uang Rp100.000 ini, Pak. Saya bantu Bapak untuk bayar hutang." Kenapa menangis? Saya mau bantu tapi tidak bisa bayar lunas. Apa yang aku punya, aku beri semua. Itu pun tidak cukup. Dan itu yang diberikan oleh wanita muda ini. Ketika saya melihat video ini, kita diingatkan, selalu ada kesempatan bagi kita untuk memberikan kasih kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan kita melihat di Indonesia ini pun masih banyak orang-orang yang memiliki belas kasihan kepada sesama, belas kasihan kepada saudara-saudara satu bangsa, satu tanah air. Jangan kita berdiam diri, tapi senantiasa ada satu kegerakan yang terus kita kembangkan. Sehingga ketika banyak orang menyaksikan perbuatan-perbuatan baik yang tulus ini, maka akan mempengaruhi kehidupan berbangsa kita Indonesia ini untuk diajar memberikan kasih, pertolongan, bantuan dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan bagi diri sendiri semata. Tetapi yang menjadi tujuan adalah membangun kehidupan yang lebih baik. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami diajarkan ketika penghakiman terakhir nanti ada orang-orang yang akan dihakimi, dan bagi orang yang benar akan ditempatkan di sebelah kanan memperoleh kerajaan kemuliaan dalam surga kelak. Dan orang-orang yang benar adalah orang-orang yang menyatakan kasih dengan jujur, dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, tanpa mengharap imbalan keuntungan bagi diri sendiri. Tuhan, Engkau yang mengerti setiap kedalaman hati kami, Engkau yang terus menguji kami, memeriksa hati kami untuk dipenuhi dengan kasih dari Kristus, belas kasihan untuk membantu, menolong sesama yang ada sekitar kami. Selalu ada kesempatan bagi kami setiap hari untuk dapat menyatakan kasih Kristus ini kepada banyak orang. Kami serahkan ya Tuhan untuk Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger sepanjang hari ini. Engkau berkati segala usaha pekerjaan kami, studi kami, aktivitas kami, bahkan pelayanan kami. Engkau yang terus memberikan tuntunan, pertolongan, serta pimpinan dalam kehidupan kami. Kami ada dalam sukacita, ada di dalam hikmat kekuatan dari Tuhan. Bahkan Engkau membuat segala hal yang kami lakukan itu menjadi berhasil. Cukupkan segala kebutuhan kami sepanjang hari ini. Engkau yang memberikan pertolongan, kami diberikan hati yang penuh dengan belas kasihan, yang dapat menyatakan kasih kami kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kehidupan kami. Kami menserahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang terus memberkati negara kami, Republik Indonesia ini terus bertumbuh, berkembang. Engkau yang akan campur tangan di dalam setiap pembangunan yang terus dilakukan secara masif di seluruh bangsa wilayah Indonesia ini. Pembangunan infrastruktur semua dapat berlangsung dengan baik. Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan di dalam pembangunan infrastruktur yang terus sedang dilakukan hingga saat ini. Itu semua dapat menggerakkan roda perekonomian sehingga kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia ini terus dapat dibangkitkan secara merata. Kami berdoa untuk mereka yang menjalankan proyek-proyek pemerintahan. Tuhan juga terus akan memberikan hati yang jujur, yang tulus, dijauhkan dari segala korupsi, niat jahat untuk keuntungan kelompok atau pribadi, tapi memberikan sepenuh hati setiap proyek pembangunan yang dipercayakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang turut serta menjadi para pekerja di dalam pembangunan infrastruktur ini. Tuhan lindungi, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga dalam setiap tanggung jawab yang dikerjakan, dilakukan, selalu mengingat ini untuk bangsa dan negara Indonesia, ini untuk rekan saudara sebangsa, untuk hidup makin sejahtera. Berkati ada kerjasama yang baik dari mereka yang bekerja di lapangan sampai ke pemerintah pusat, koordinasi sinergi yang baik, sehingga setiap pembangunan proyek-proyek yang dilaksanakan tepat selesai, tepat pada waktunya, dan berguna bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari untuk dapat menyatakan kasih Kristus kepada dunia ini dengan pertolongan, dengan berkat daripada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Sobat Messenger, selalu ada kesempatan bagi kita untuk menyatakan kasih Kristus, berkat Kristus yang sudah kita terima, sehingga kehidupan kita memancarkan terang
kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati kita semua.